Salam saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat, dimanapun saudara berada. Kiranya kasih karunia Kristus memberkati saudara sekalian. Sebelum kita mulai renungan kita, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami, sehingga kami Tuhan masih bisa hidup hingga saat ini dalam keadaan sehat. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau-lah hadir, suruhlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berikan Tuhan kekuatan baru bagi kami untuk memulai hari-hari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku terkasih, renungan kita hari ini kita kutip dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Demikian bunyinya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saya ulang sekali lagi. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Tema hari ini saya buat judulnya adalah beda rancangan dan jalan. Saudaraku terkasih, pada umumnya kita tidak dapat bersabar menanti di dalam doa dan permohonan kita. Kita ingin Allah segera mengabulkan permohonan kita agar hati kita menjadi tenang. Tetapi ternyata rancangan Allah bukanlah rancangan kita. Jalan Allah bukanlah jalan kita. Dalam banyak perkara Allah bertindak dengan perlahan-lahan. Ini bukanlah kesengajaan, bukan untuk mempermainkan kita, melainkan jadwal Allah adalah untuk meningkatkan kekuatan kita dalam doa dan menanti. Allah ingin melihat sejauh mana kita sabar dalam berdoa dan tekun dalam setiap doa yang kita ucapkan. Saudaraku terkasih, contoh dalam Alkitab bisa kita lihat. Abraham menanti selama 25 tahun untuk mendapatkan Ishak, anak yang dijanjikan. Kemudian Yakub menanti selama 20 tahun, barulah dapat menang bergulat melawan Allah dan manusia di Peniel. Yusuf harus menanti selama 13 tahun, barulah lepas dari penjara. Setelah menjadi mangku bumi Mesir, harus menunggu 9 tahun lagi untuk bertemu dengan Yakub ayahnya. Demikian juga dengan Musa menunggu selama 40 tahun sebelum dipanggil memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan 40 tahun lagi dia baru diperintahkan naik ke gunung Pisga untuk melihat negeri Kanaan yang akan mereka masuki. Daud setelah diurapi harus menunggu satu masa sebelum naik ke tahta raja. Tuhan Yesus menunggu setelah berumur 30 tahun baru keluar memberitakan firman kerajaan surga. Dari beberapa contoh yang saya buatkan tadi, yang saya kutip dari Alkitab, kita melihat bahwa Allah seringkali memakai waktu yang panjang untuk menggodok orang sebelum dia pakai untuk menggenapi kehendaknya. Menanti walaupun lama namun diperlukan, walaupun menyusahkan tetapi harus ada. Allah sering mengatur waktu dan tempat agar kita menanti dengan sabar. Sayangnya kita malah sering menolaknya. Kita tidak mengerti kehendak Allah yang baik, maka kita mengeluh kepada Allah. Kita protes karena merasa Allah mencampakkan kita. Hanya saja jadwal Allah bukanlah jadwal kita. Semua ada waktunya. Allah mau kita maju, ada waktunya. Allah mau kita menunggu, ada waktunya.
Allah menyuruh kita bekerja dan ada juga waktunya untuk beristirahat. Ada kalanya Allah menentukan waktu keberangkatan kita. Namun, ada kalanya juga Allah meminta kita berdiam diri. Karena seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Marilah kita lepas tangan membiarkan Allah mengatur segalanya. Dia akan menentukan waktu yang terbaik untuk kita. Ya, perlu kita yakini adalah bahwa baik kita berjalan atau menanti, kasih Allah selamanya tidak berubah. Saya ulang sekali lagi saudaraku, yang perlu kita yakini adalah baik pada saat kita berjalan atau menanti, kasih Allah selamanya tidak berubah. Walaupun kita tidak bisa melihat Dia, tidak bisa menjamah Dia, dan tidak bisa mendengar suara Dia, tetapi kasih-Nya kepada kita tidak pernah berkurang selamanya. Seperti renungan kita sebelumnya, kita harus bisa percaya tanpa melihat. Maka saudaraku terkasih, marilah kita mengikuti sesuai dengan jadwal Allah. Dengan rasa syukur kita menerima rancangan Allah dan jalan Allah. Mari kita mengikuti waktu dan tempat yang Dia rencanakan untuk kita. Mari kita tunjukkan kesabaran kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan untuk menantikan janji-Nya yang telah diberikan kepada kita. Demikian saudaraku renungan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau mengatakan kepada kami bahwa rancangan kami bukanlah rancangan-Mu dan rancangan-Mu bukanlah rancangan kami. Untuk itu Tuhan, kami tetap memberikan semua yang kami inginkan kepada-Mu. Semua rencana kami hanya kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Engkaulah memberikan yang terbaik, memberikan waktu yang tepat untuk kami menerima apa yang kami rencanakan dan apa yang kami doakan. Ajari kami Tuhan supaya kami bisa lebih setia kepada-Mu, lebih taat dalam menanti janji-janji yang kami harapkan Tuhan. Tuhan berkatilah dimanapun jemaat-Mu berada. Berikan kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan kepada mereka. Berkati Tuhan mereka dalam pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan, semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, hapuskanlah dosa kami supaya tidak penghalang akan berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.